ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita terapkan untuk sebenarnya meraih kesuksesan yang bisa kita mulai sejak misalnya masih berada di bangku sekolah ataupun bahkan di bangku kuliah. Apa sajakah itu? Ayo kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya akan membahas atau sedikit sharing terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita lakukan ya, yang bisa kita terapkan agar kita nanti bisa meraih sukses, terutama ketika kita berada di bangku sekolah ataupun di bangku perkuliahan. Jadi ketika kita menjalani perkuliahan ya sebagai mahasiswa ataupun sebagai siswa-siswa mungkin yang SMA, ketika mereka menjalani sekolah juga, itu akan seringkali kita dihadapkan dengan tantangan-tantangan baru, dengan perkembangan teknologi yang baru. Nah, itu menjadi kita sebenarnya mendorong ya agar kita itu bisa lebih cepat memahami perubahan tersebut dan bisa kita lebih tanggap terhadap perubahan-perubahan tersebut. Terutama hal yang paling menantang itu adalah ketika kita belajar baik pada saat di bangku kuliah maupun di sekolah, kemudian berorganisasi, magang dan aktivitas yang lain, kita seringkali akan menemukan hal-hal yang baru. Namun, mahasiswa itu ataupun siswa-siswa yang lain itu tidak begitu memperhatikan bahwa sebenarnya ada kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita terapkan untuk mengarah ke tingkat kesuksesan ya. Jadi untuk melewati tantangan tersebut, kita terutama kita tidak harus melakukan hal-hal yang menunda kesuksesan tersebut ya. Namun kita bisa melakukan kegiatan yang bisa membantu kita untuk meraih kesuksesan tersebut. Nah, kali ini saya akan membaginya dalam dua konsep ya. Dalam hal ini adalah konsep pertama itu kita harus apa saja yang harus kita hindari, kemudian yang kedua itu adalah apa yang harus kita lakukan. Kita mulai dulu dari konsep yang harus kita hindari dulu. Hal yang harus kita hindari dulu itu yang pertama adalah jangan terlalu berpikir berlebihan ya, atau overthinking yang dapat menimbulkan tekanan terhadap diri kita ya. Terutama misalnya begini, jangan terlalu berpikir bahwa saya bisa nggak ya melakukan ini, saya kira-kira bisa nggak lulus seperti mereka, saya kira-kira bisa nggak menyelesaikan tugas-tugas dari dosen ataupun tugas-tugas dari guru, saya kira-kira bisa nggak menyelesaikan skripsi ataupun yang lainnya. Nah, jangan dulu berpikir semacam itu adalah hal-hal yang harus kita hindari dulu. Jadi membuat mindset dulu bahwa jangan selalu berpikiran atau ya overthinking lah ya, semacam itu yang harus dihindari oleh sebagian besar mahasiswa ataupun siswa-siswa ya. Kemudian hal yang harus dihindari yang kedua itu adalah takut dengan adanya perubahan ya, sehingga ragu mengambil keputusan. Jadi mahasiswa ataupun siswa-siswa yang lain itu harus sadar terhadap setiap perubahan yang ada. Jadi Anda harus, kalau saya menyimpulkannya adalah kita harus tanggap terhadap setiap perubahan, harus up to date terhadap informasi-informasi yang ada, karena apalagi sekarang itu kan ditunjang dengan berbagai macam teknologi sehingga memudahkan kita untuk mendapatkan informasi tersebut. Mulai dari sosial media, mulai dari televisi, radio, YouTube, dan lain-lain, kita itu bisa dengan mudah mendapatkan informasi. Nah, kembali lagi ke kita, bagaimana kita bisa menyaring informasi tersebut, mana yang baik, mana yang tidak baik buat kita. Nah, oleh karena itu, kita harus siap dengan segala perubahan yang ada. Nah, kalau saudara tidak siap dengan perubahan yang ada, tidak update dengan perubahan yang ada, maka itu sudah menjadi menghalangi kesuksesan kita ke depannya. Gitu. Jadi, kita harus lebih banyak mungkin bertanya, banyak mungkin searching untuk mengetahui segala informasi yang ada. Kemudian yang ketiga, hal yang harus dihindari itu adalah merasa cemas dengan masa depannya. Ya, kita tidak perlu berpikir bahwa kira-kira masa depan saya seperti apa gitu ya. Jalani aja dulu.
kita jalani aja dulu apa yang harus kita lakukan. Jangan dulu berpikir bahwa kira-kira ke depannya saya akan sukses apa enggak ya. Nah, semuanya itu by proses ya. Kalau Anda percaya dengan yang namanya proses, percaya dengan yang namanya kerja keras, itu tidak pernah membohongi proses ya. Jadi, kalau Anda percaya dengan yang namanya kerja keras, maka sukses itu akan datang. Nah, tidak ada sukses yang hanya cuma rebahan kemudian tiba-tiba kaya gitu ya. Itu kaya-kaya instan tapi tidak akan lama. Semacam itu. Saya kira saya tidak perlu banyak membahas ini. Saudara sudah bisa melihat dengan mata kepala sendiri, dengan apa yang berada di informasi baik itu di YouTube maupun di sosial media. Anda bisa melihat sendiri bagaimana orang-orang yang mendapatkan kesuksesan secara instan itu juga cepat runtuhnya juga, cepat juga jatuhnya. Oleh karena itu, perlu yang namanya usaha dan kerja keras. Jadi tidak perlu Anda mencemaskan masa depan. Anda mungkin ya punya prinsip bahwa kerja keras itu salah satunya bisa mencapai kesuksesan. Kemudian yang keempat yang perlu Anda saudara hindari itu adalah hanya fokus pada kelemahan. Ini yang menjadi hal yang selalu menjadi pikiran. Jadi tidak pernah fokus kepada potensi yang kita miliki sebenarnya. Nah, itu jadi mereka hanya fokus kepada kelemahan tanpa melakukan aksi untuk menjadi yang lebih baik. Nah, itu. Nah, semestinya kita harus berpikir bahwa saya harus menggali nih potensi saya seperti apa. Nah, itu. Nah, itu yang perlu harus dihindari. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan agar untuk kita itu terbiasa kemudian akan menjadi sukses insya Allah ke depannya? Yang pertama itu kita bisa fokus ya, fokus pikiran pada hal-hal yang bermanfaat ya. Fokuskan saja pada pikiran hal-hal yang bisa membuat saudara itu kemudian akan menjadi sukses. Banyak sekarang cara-cara yang bisa saudara lakukan tentunya dengan berbagai macam metode ya, dengan berbagai macam upaya yang bisa membuat saudara itu bisa sukses ke depannya ya. Kemudian hal yang harus dilakukan juga adalah jangan pernah takut mengambil keputusan untuk mengubah hidupmu. Ya, kenapa demikian? Kalau Anda takut mengambil keputusan, banyak berpikir ya, banyak berpikir terkait dengan ini kira-kira bisa apa enggak ya, ini kira-kira saya mampu apa enggak ya, itu sudah akan menghalangi kesuksesan saudara. Kalau Anda baca bukunya Robert T. Kiyosaki ya, kenapa orang yang nilainya C ya, ketika misalnya masih sekolah, kenapa orang yang nilainya C kemudian lebih sukses dibandingkan orang yang nilainya A? Ya, mungkin Anda pernah mendengar ataupun ya kalau misalnya belum pernah mendengar, Anda bisa baca buku Robert T. Kiyosaki tersebut. Nah, itu yang membuat saya juga ngeh gitu. Anda bisa lihat ternyata oh iya ya, kok teman-teman saya dulu yang juara kelas tapi ya begitu-begitu aja. Nah, justru yang mereka yang nilainya banyak nyontek waktu kuliah, kemudian ini kok malah lebih sukses ya gitu. Itu nanti akan, kalau Anda baca buku Robert T. Kiyosaki itu akan merubah segalanya gitu. Kemudian yang ketiga yang perlu Anda harus lakukan itu adalah Anda harus berpikir positif ya, berpikir positif dan optimis terhadap masa depan saudara ya. Anda tetap harus semangat ya. Jangan pantang menyerah. Kalau gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Ya, seperti ketika saya membangun channel YouTube saya, bagaimana usaha keras saya mendapatkan 1000 subscriber, kemudian mendapatkan 4000 jam tayang itu nggak mudah. Gitu. Apalagi saat ini juga saya sedang berjuang untuk yang channel YouTube saya yang kedua. Belum lagi saya berjuang untuk yang blog saya ya, untuk bisa dimonet ya, bisa dimonet. Itu adalah perjuangan yang mulai saya membuat video pertama itu tanpa editing, asal ngomong, asal jomplang aja. Itu ketika saya ngelihat sekarang itu, ya Allah kok kayak gini ya saya bikin videonya. Nah, itu yang akhirnya sampai sekarang itu ya saya tidak perlu memerlukan banyak editing untuk bisa publish ke itu. Itu adalah salah satu usaha saya untuk bisa kemudian sampai sekian subscriber dan banyak viewers. Nah, itu yang jadi ini. Itu adalah karena saya fokus gitu.
Kemudian yang harus dilakukan yang terakhir itu adalah kita harus memperbaiki setiap segala kelemahan yang kita dapatkan ya, dengan mengikuti berbagai macam aktivitas tentunya yang bermanfaat. Nah, kita cari potensi-potensi yang ada di dalam diri kita, kemudian kita eksplor ya, semacam itu. Jadi ya banyak orang-orang ya, ketika kita lihat di sekitar kita itu banyak teman-teman kita yang oh dia potensinya di bidang ini, dia kuat di bidang ini. Nah, semacam itulah. Itu karena dia mengalir begitu aja. Dia tidak pernah berpikir macam-macam terkait dengan apa yang akan dia jalani. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman. Saya kira sampai sekian. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, Anda bisa langsung chat di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya ataupun ke Facebook saya. Terima kasih, sampai ketemu pada tips-tips berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.